Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue. Video kali ini gue bakal menceritakan tentang perjalanan yang gue dan temen-temen gue alamin waktu kita pergi ke sebuah villa. Buat kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama, mungkin video ini bisa mewakili apa yang pernah kalian alami. Jadi tonton video ini sampai habis dan pastiin kalian udah subscribe channel Cijerih Official. Waktunya nyohor, nyoblak horor. Tahun 2016 akhir, malam tahun baru sebelum menuju tahun 2017. Gua sama temen-temen gua, si Widya, Nur, Naulida, Chandra, dan si Dimas, kita berenam waktu itu saling berpasangan dan kita berencana pergi ke sebuah villa yang ada di luar kota. Sehari sebelum perjalanan itu, kita udah punya rencana sebelumnya. Jadi hari Kamis waktu itu, hari Kamis itu kita udah prepare semua, berharap di hari hanya itu nggak ada halangan sama sekali ataupun nggak ada yang tertinggal. Dan kita punya rencana bermalam 2 hari di sana. Singkat cerita, di hari Jumat, rencana awalnya kan kita berangkat jam 1 nih, ya kan? Nah, karena di hari Jumat siang itu hujan, jadi dari pagi itu hujan nyampe sore, yang akhirnya bikin kita berenam itu terpaksa harus jalan di jam 5 waktu itu. Jadi ya kita nungguin aja kan, nungguin hujan berhenti. Nah jam 5 hujan udah mulai gerimis doang gitu, jadi nggak segede siang. Nah akhirnya kita berangkat jam 5 itu. Kita pakai 3 motor nih, jadi saling berpasangan. Jadi Dimas sama si Nur, si Chandra sama si Widya, dan gua sama Naulida waktu itu. Jam 5 kita berangkat. Awalnya memang nggak ada halangan sama sekali, jadi semua lancar aja. Cuman memang si jalan kan karena habis hujan, jadi kita nggak bisa kencang waktu itu. Kita jalan, setelah 3 jam kita jalan. Oh ya, perjalanan dari rumah kita ke villa itu yang kita tuju itu memakan waktu sekitar 4-5 jam. Itu pun kalau lancar ya. Cuman kan memang jalan licin dan kita juga harus ngelewatin jalan yang liku-liku. Dan ada satu jalan yang lumayan panjang yang memang di situ udah sering banget kita dengar cerita yang orang katanya lumayan angker. Jadi panjangnya itu mungkin sampai 1 atau 2 jam kita ngelewatin jalan itu. Nah terus kita jalan 3 jam perjalanan itu semua lancar-lancar aja, sampai akhirnya sebelum jalan yang kita dengar angker itu, jadi gambaran jalannya itu bukit ya, jadi jalannya lu tau lah kalau jalan gunung kayak gimana kan, belok-belok terus naik turun. Nah di situ sebelum masuk ke kawasan itu atau ke jalan yang kita sebut angker lah ya, angker itu gua inisiatif buat ngisi bensin waktu itu, karena gua lihat juga indikator di motor gua tuh bensinnya kedip-kedip kan, takutnya kita kehabisan di jalan. Nah tapi si 2 temen gue ini mungkin mereka udah ngisi duluan atau udah full gitu bensinnya. Nah di jalan itu gue ngasih kode kan ke temen gue ini yang 2 motor ini, bilang gue mau ngisi bensin gitu. Nah karena memang kita udah biasa touring ya, udah biasa jalan bareng, gue cuma ngasih kode dan mereka ngerti. Jadi
Gue ngisi bensin, gue belok ke pom bensin, temen gue lanjut jalan santai. Jadi sambil nungguin gue, mereka sambil jalan gitu. Nah setelah itu gue ngisi bensin, dan cewek gue ini dia waktu itu mau ke WC, katanya dia kebelet, katanya dia ke kamar mandi, dan gue tungguin dia dulu kan. Sekitar 5 menit waktu itu gue lihat keluarlah cewek gue ini dari kamar mandi itu. Dia keluar, tapi ada yang beda di sini. Nggak tahu kenapa dia keluar itu dia diem. Ya mungkin dia lagi PMS atau apa gitu, jadi bawaannya capek, sering ngambek gitu kan. Jadi dia diem. Ya gue sih nggak terlalu nganggap ini ya, nggak terlalu nganggap penting gitu. Terus dia naik, kita jalan. Setelah 1 jam perjalanan, jadi ya karena mungkin kita santai gitu kan, gue jalan. Setelah 1 jam itu gue nggak pernah ketemu sama 2 temen gue, 2 motor itu, yang 4 temen gue ini yang memang tadi udah jalan duluan. Jadi di jalan tuh kan memang udah biasa gitu, yang sebelum-belumnya biasanya ketemu gitu kan, karena mereka pasti jalan santai. Jadi selama 1 jam itu gue nggak pernah nemuin mereka, sampai ya bisa disebut itu udah di pertengahan jalan ya, jalan yang kita sebut angker itu. Sampai akhirnya di pertengahan jalan itu, dari kejauhan gue lihat ada 2 motor, jadi mereka saling berendengan. Nah di situ gue yakin ini temen gue nih, dan gue langsung agak kencengin motor kan, maksudnya agak cepetin biar mereka kesusul gitu. Sebelum akhirnya deket sama mereka, gue udah kasih kode, mau kasih lampu kan, lampu tembak kayak gitu. Cuman mereka ya santai aja. Nah buat mastiin itu mereka, karena memang kondisinya kan habis hujan nih, terus kabutnya juga lumayan tebal karena di daerah pegunungan, dan di situ jalannya itu udah mulai banyak tikungan. Jadi tikungan langsung turun gitu kan, kadang naik langsung nikung lagi. Jadi gue niatnya pengen mastiin gitu kalau itu bener mereka gitu kan. Nah, setelah sampai gue salip lah mereka berempat ini, atau 2 motor ini, gue salip, dan di situ gue lihat itu bener mereka. Gue klaksonin. Nah di sini mereka nggak nengok ke gue sama sekali, atau ya istilahnya nggak ngasih kode sama sekali gitu. Ya gue langsung salip aja kan, salip. Nah posisinya gue udah ada di depan mereka waktu itu. Kita jalan, gue lihat di spion motor mereka itu ada di belakang gue kan. Kurang lebih sekitar 15 menit. Begitu waktu itu turunan ya, nurunnya lumayan panjang, jadi lurus panjang turun gitu kan. Nah di ujung turunan ini kita langsung belok. Begitu kita belok, di depan gua ada kontainer. Di situ truk gandengan ya, truk gandengan. Mereka tuh jalannya santai gitu. Terus si mobil itu jalannya santai banget. Sampai ya karena memang posisi jalan kan sempit. Terus ya belok-belok itu naik turun gitu. Kita ya terusin aja di belakang mobil ini. Kita terus jalan. Karena memang gua udah mulai nggak betah kalau di belakang mobil kan, emang apalagi kalau naik turun kayak gitu ya, pasti mereka sering ngebuang asap gitu kan. Nah, gue udah mulai nggak betah nih. Akhirnya gue inisiatif buat nyalip mobil truk gandengan ini. Jadi situ sih gue ngarepinnya temen-temen gue juga ngikutin ya. Nah terus gue salip lah si mobil ini, salip sampai akhirnya gue di depan mobil truk gandengan ini. Tapi 2 motor temen gue ini, mereka tuh nggak mau nyalip mobil ini, nggak tahu takut atau apa, tapi kayaknya kita udah biasa gitu.
kalau harus takut kayaknya kecil kemungkinan gitu kan. Nah mereka tuh nggak mau nyalip, tapi ya karena kehalangan mobil itu gue nggak bisa ngelihat spion ya, maksudnya nggak bisa ngelihat mereka dari spion gitu. Ya terpaksa gue juga nggak bisa ngebut di situ. Jadi posisinya gue mobil truk gitu kan sama dua motor temen gue ini ada di belakang. Ya, terus jalan, posisinya udah mulai gerimis lagi waktu itu. Terus ya karena memang kita udah mulai naik ya, kabutnya udah mulai banyak gitu, nambah banyak. Pandangan gua ke depan itu udah mulai berkurang, jadi nggak bisa terlalu jauh. Dan kemungkinan cewek gua juga sambil tidur gitu, jadi dia cuman pegangan doang ya, kemungkinannya tidur ya karena dia diam aja kan. Terus kita jalan terus, itu gua udah pelan banget, gua udah ya istilahnya nggak mau jauh dari apa ya teman-teman gue ini yang ada di belakang truk itu. Gue udah pelan banget, tapi si mobil ini itu tuh makin lama makin jauh gitu. Maksudnya padahal gue udah pelan banget di situ, tapi mobil ini malah makin ketinggalan jauh, dan temen gue pun malah ada di belakang itu. Ya makin jauh gue sama mereka gitu. Karena memang si jalan kan udah mulai berkabut tebel ya, dan gue juga nggak mau ninggalin teman-teman gue punya inisiatif buat berhenti atau nyari tempat buat nungguin mereka gitu. Gue masih jalan terus, gue tengok-tengok, gue ngeliatin spion, mobil tuh makin jauh gitu, cahayanya makin jauh gitu kan. Padahal itu bener gue udah kayaknya udah pelan banget gitu. Nah sampai akhirnya dari kejauhan ini gue ngelihat ada kayak keramaian gitu, jadi kayak ada sebuah warung gitu di situ. Jadi ada warung, ada lampu, terus kayak banyak orang gitu kan. Nah gue ngelihat itu, gue tancap gas, gue makin deket, dan sampailah gue di warung itu. Begitu sampai, posisi gue tuh nggak langsung ke warung ya, jadi gue lurus dikit gitu. Jadi agak ngelewatin warung. Nah gue emang sengaja berhenti buat mastiin atau nungguin mereka gitu, atau kalau memang lama ya gue mau telepon gitu kan tadinya. Begitu gue berhenti, gue ambil lah HP gitu kan, gue ambil HP. Terus nah pas gue lihat HP, di sini di HP gue itu ada 30 panggilan tidak terjawab. Gue lihat ada 2 nomor dari 30 itu. Perasaan nih HP nggak di silent sama sekali gitu, masa ya gue nggak denger gitu kan. Dan jalan pun sepi, tapi udah ada 30 panggilan tidak terjawab ini. Gue buka, pas gue buka itu jelas banget di situ tuh yang manggil gue tuh cewek gue dan si Widya. Gue kan heran di situ, kan tadi bocah ada gitu. Maksudnya mereka di belakang gue gitu kan. Gue langsung coba buat telepon balik kan. Pas gue telepon balik, si Widya ini udah telepon gue duluan. Jadi gue pegang itu dia telepon gitu kan, langsung angkat. Nah pas diangkat, begitu gue belum ngomong gitu kan, si Widya ini udah nyerocos duluan. Jadi begitu gue pengen ngomong halo gitu kan, atau nanya dia ada di mana, dia udah nyerocos duluan. Lu ada di mana? Lu kemana aja? Kita udah nungguin 5 jam, kita udah nyari-nyari. Ini cewek lu tinggalin di pom bensin. Di situ pas lagi gue nelpon, truk gandengan yang tadi itu, yang tadi gue salip dan si temen gue ada di belakang itu lewat. Jadi pas gue nelpon, mobil itu lewat. Gue sambil ngeliatin gitu, terus gue nungguin motor yang 2 tadi itu. Nah si Widya ini masih nyerocos terus, nanyain lu di mana gitu. Jadi gue cuma bisa melohok gitu kan,
tadi siapa gitu. Sampai akhirnya ya gue jawab kan, posisi lo ada di mana gitu, si teman-teman gue ini ada di mana gitu kan. Dan ternyata mereka masih ada di pom bensin waktu gue ngisi bensin itu. Jadi pas mereka jalan ya, mereka jalan, gue ke pom bensin itu, nah mereka itu nggak bisa lanjut jalan karena di situ ada kecelakaan yang memang udah macet banget di situ. Jadi mereka nggak bisa gerak di situ dan inisiatif mau muter balik ke pom bensin tempat gue ngisi bensin itu. Dan yang kecelakaannya ini katanya truk gandengan, yang pas dia jelasin itu sama persis dengan truk yang tadi gue salip itu. Dan yang bikin gue kaget pas gue lagi nelpon gitu kan, gue lagi ngobrol sama si Widya ini, dalam sekejap suasana di situ tuh semuanya berubah gitu. Jadi gue lagi nelpon dan gue denger kan yang si Widya omongin ini, cewek gue masih di pom gitu. Dan mereka berlima itu masih di sana nungguin gue. Nah terus yang tadi gue lihat siapa? Dan yang paling bikin gue takut, yang gue boncengin itu siapa ya? Jadi sambil nelpon itu gue tengok ke belakang, sumpah di situ nggak ada siapa-siapa. Dan warung yang tadi gue lihat dari kejauhan, yang pas tempat gue berhenti itu, di situ tuh nggak ada orang sama sekali, nggak ada warung sama sekali, cuman pohon gede di pinggir jalan. Ya di situ gue bingung, nggak tahu harus ngapain gitu. Gue nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Jadi si Widya nyerocos pun gue nggak ngejawab sama sekali gitu. Sampai terakhir si Widya ngomong, udah lu di mana? Nah, gue mulai sadar. Terus gue ngomong kan sama dia, gue juga nggak tahu ada di mana gitu. Kata dia, udah Sherlock aja. Sherlock lah. Nah begitu mereka nyampe, si Widya langsung nyerocos di situ. Dan gue lihat di situ cewek gue diem gitu kan, diem. Ya gue sih nggak bisa apa-apa di situ, nggak bisa ngejelasin gitu kan. Kayaknya yang diomongin si Widya ini ya nggak masuk gitu. Jadi gue cuma pikirin yang apa yang tadi gue alamin itu. Dan yang gue lakuin di situ, gue bilang udah nanti aja ceritanya kalau emang udah nyampe di tempat gitu kan. Kata si Widya, emang lu nggak kasihan sama cewek lu sampai nangis gitu kan di depan kamar mandi, dia teleponin lu katanya nggak diangkat-angkat, sampai teleponin ke si Widya ini gitu kan. Gue bilang udah kita lanjut aja, nanti gue ceritain kalau emang kita udah nyampe. Sampai akhirnya kita lanjut perjalanan. Kurang lebih waktu itu 3 jam karena kita jalan santai dan gue nggak mau jauh lagi gitu kan. Dan cewekku masih diem. Setelah 3 jam itu kita sampai di sebuah villa yang memang sebelumnya udah gue booking. Jadi villanya itu ada di atas bukit gitu kan. Jadi satu rumah, nggak ada bangunan yang lain di situ. Jadi cuma rumah itu doang. Rumahnya cukup lumayan gede. Waktu itu ada 4 kamar di situ dan 2 lantai ya. Jadi di bawah 2 kamar, di atas 2 kamar. Nah begitu udah sampai di depan villa, buat telepon kan orang yang emang penjaganya itu, buat telepon. Gak lama datang si penjaga ini. Setelah datang, gue pastiin dia mastiin gitu kan. Setelah itu kita masuk ke villa itu. Nah di depan villa ini ya memang bangunannya kayaknya cukup lumayan tua gitu. Maksudnya bukan bangunan yang baru-baru gitu kan. Terus kita masuk, gue lihat
ada kamar sebelah kanan, ada satu lagi di sebelah kiri, terus ada satu kamar mandi di situ, persis di bawah tangga itu. Nah di situ kan ada si bapak penjaga villa ini kan. Sebenarnya gue mau ambil kamar yang ada di bawah, dan si Chandra waktu itu di depan gue. Tapi gue penasaran, gue bilang gue mau lanjut naik ke atas. Cuman teman-teman gue ini kan masih di bawah nih, masih ngobrol sama penjaga ini yang ngejelasin gitu kan, ngejelasin posisi villanya. Pas gue mau naik ke tangga, gue lihat di situ ada lukisan. Nah di lukisan ini tuh kayak yang lukisan keluarga gitu, kayak foto keluarga, cuman bentuknya lukisan gitu. Nah, di situ ada 5 orang ya, 5 orang dan satu bayi di situ, enggak balita, jadi sekitar umur 4 tahunan lah. Gue lihat ada di samping tangga. Oke. Setelah gue lihat, gue naik ke atas. Nah si posisi balita ini dia ada di, jadi di sebelah sini itu, di sebelah kiri ya, kiri dari gue itu bapak-bapak, di ujung sebelah kanannya itu ibu-ibu ya kan. Nah di tengah ini ada kayaknya udah kakek-kakek, mungkin orang tua, nggak tahu dari yang mana gitu. Jadi kakek-kakek sama nenek-nenek, dan si balita ini dipangku sama si neneknya ini. Nah terus gue lanjut ke atas, gue naik. Jadi tangganya lurus, tangga lurus gitu kan, masih kayu, kayak rumahnya itu kayak apa ya, kebanyakan masih berbahan kayu, dan kayunya tuh kayak kayu jati kayak gitu, mungkin jati Belanda atau apa gitu kan. Gue naik, begitu nyampe di atas, gue lihat lagi nih ada lukisan yang sama persis kayak yang ada di tangga bawah ini, dan posisinya sama gitu. Jadi posisi yang dilukis itu sama, cuman si anak kecil yang tadi dipangku sama nenek-nenek ini, di lukisan itu tuh dia udah berdiri di samping, jadi antara nenek ini dan si ibu-ibu yang ada di ujung ini. Ya gue sih mikirnya oh mungkin ini lukisan tahun berikutnya gitu kan. Setelah itu oke lah, gue pengen lihat-lihat di kamar samping sebelah kiri. Gue coba mastiin gitu, ini kamarnya enak apa enggak gitu kan. Kalau emang lebih enak dari yang kamar di bawah ya gue di atas ya. Dan suasana di atas itu memang agak dingin, mungkin karena hawa pegunungan ya. Cuman di sini tuh dinginnya tuh dingin apa ya, dingin nggak enak gitu. Jadi ada perasaan khawatir, ada perasaan kayak ada sesuatu yang memang merhatiin gitu. Maksudnya gue naik ke atas itu kayak ada yang merhatiin gitu di situ. Jadi pokoknya yang gue rasain di situ tuh aura negatifnya tuh kerasa banget pas gue naik ke atas itu. Nah gue masuklah ke kamar yang tadi itu, yang di sebelah kiri tangga ini. Gue masuk. Nah begitu gue masuk ke situ, di dalam kamar itu beda dengan kamar yang ada di bawah. Jadi di dalam kamar itu tuh ada kamar mandi, ada bathtub di situ, cuman ketutup sama tirai di situ. Gue langsung kan manggil cewek gue kan di bawah, cuman mungkin nggak denger gitu. Padahal gue teriak, gue bilang gue manggil kan, si cewek gue nggak mau naik ke atas. Nah begitu gue samperin ke bathtub ini, ke kamar mandinya, di situ kan masih tertutup tirai nih, jadi kayak tirai plastik gitu. Awalnya si bathtub ini
nutup rapet gitu, tirainya itu nutup rapet. Ya ada perasaan takut di situ buat ngebuka. Ya gue sering apa ya istilahnya, sering nonton film-film horor gitu kan, jadi gue ngebayangin, yang gue bayangin itu yang aneh-aneh aja di situ. Jadi gue nggak berani buka. Nah karena memang gue takut, ya rencananya gue mau manggilin cewek gue yang di bawah kan, buat ngelihat lokasi yang kamar itu. Begitu gue balik badan, di samping pintu kamar mandi itu ada kaca. Nah di kaca ini gue lihat si tirai ini beda dengan yang tadi gue lihat langsung gitu. Jadi posisinya tuh yang tadi rapet, tiba-tiba dia di kaca itu dia ngebuka sedikit gitu. Jadi kayak yang ada yang ngebuka. Karena memang penasaran, gue lihat langsung kan, gue balik badan, gue lihat tirainya emang ngebuka. Tapi pas gue ngeliat ke bayangan di bathtub ini, karena memang ada cahaya, ada lampu di atas bathtubnya ini kan, gue ngeliat kayak ada orang yang duduk di situ. Cuman memang kecil banget. Jadi ya pikiran gue kayak ada anak-anak di situ yang lagi duduk persis di atas bathtub ini. Gue mulai penasaran kan, ada anak siapa nih gitu. Terus gue mau samperin ke situ, tiba-tiba bek, pundak gue ada yang noel di situ. Nah pas gue balik badan, karena gue kaget kan, ternyata yang gue lihat itu cewek gue udah ada di situ. Jadi dia nyusulin ke situ. Nah begitu gue mau ngomong gitu ya kan, mau ngomong sama dia, bilang itu ada orang gitu di bathtub ini, lihat dulu gitu kan. Nah, begitu gue balik badan lagi ke bathtub ya, buat mastiin gitu, si bayangan tadi tuh nggak ada di situ. Jadi bayangan hitam yang tadi gue lihat duduk di atas bathtub itu udah nggak ada. Dan pas gue balik badan lagi ngelihat cewek gue, di situ udah nggak ada siapa-siapa. Nah karena saking gue takut ya kan, ini gue langsung lari ke bawah. Gue lari dan ketemulah gue sama teman-teman gue yang memang masih ngobrol di bawah itu. Si bapak penjaga ini nanya kan, kenapa A? Dan gue lihat cewek gue masih ada di situ, dia duduk dan dia ya masih ngambek sama gue di situ. Gue bilang wah ini ada yang nggak beres. Nah, hati gue kan ngomong kayak gitu, cuman gue nggak mau ngomong sama yang lain. Dan pas si bapak ini nanya, gue bilang oh nggak ada apa-apa pak, cuman ya lagi pengen lihat-lihat aja gitu. Nah posisi gue kan masih di ujung tangga nih. Begitu gue nengok ke lukisan, si anak yang tadi digendongi sama atau dipangku sama nenek-nenek itu, di lukisan itu tuh nggak ada anak kecil sama sekali. Karena nggak mau bikin yang lain takut, ya gue nggak ngomong apa-apa ya, nggak cerita apa-apa. Akhirnya ya gue ajak cewek gue buat masuk ke kamar yang di atas, buat nawarin ke dia gitu kan, mau apa enggak kalau di atas gitu. Gue ajaklah cewek gue ke atas. Nah begitu udah nyampe di atas, si cewek gue tuh nggak mau di kamar mandi yang atau di kamar yang ada bathtubnya itu. Dia milih buat kamar yang sebelah kanan. Oke lah. Nah udah semua udah selesai, kita udah beres-beres.
sekitar jam setengah satu waktu itu. Karena kita nyampe itu udah setengah 12 atau jam 12 kurang, jam 12 malam gitu. Udah jam setengah satu kita masuk ke kamar masing-masing. Setelah semuanya udah pada tidur gitu kan, pas semua udah sepi, gue ngedenger di situ ada suara yang ketawa, ngelengking banget ketawanya. Jadi bener-bener kencang dan ngelengking. Jadi ketawanya itu ya bikin gue sama cewek gue nih kaget. Sampai kita kebangun dan kita berdua lari ke bawah. Dan di bawah pun sama. Si Chandra sama si Nur ini, mereka juga ngedengar suara itu. Kita langsung ngumpul di bawah kan, bilang lu denger? Iya kan. Emang di mana gitu kan? Itu suaranya tuh kencang banget. Nah kata si Nur ini, si Dimas sama si Widya emang nggak denger gitu. Kok mereka nggak bangun gitu kan? Emang posisinya suaranya dari mana sih ini? Gue bilang kayaknya dari samping rumah di luar itu. Nah si Nur ini sama si Chandra mastiin ke kamar si Dimas gitu kan, sama si Widya. Ketok-ketok lah, dipanggilin, Dimas gitu. Nah, si mereka berdua ini nggak keluar sama sekali dan pintunya pun nggak dikunci. Masuklah mereka berdua itu. Nah pas masuk di dalam kamar itu tuh nggak ada orang sama sekali, atau si Dimas dan si Widya ini tuh nggak ada di kamar. Nah karena di situ mulai panik gitu kan, kaget juga dengan suara yang cewek ketawa tadi. Kita keluar dari villa itu, kita keluar nyamperin ke sumber suara itu. Kita ke samping rumah waktu itu. Kita berempat ya dengan apa ya, pada takut gitu, panik. Kita samperin. Pas kita nyampe di samping rumah, kita berempat lihat jelas banget gitu. Di atas pohon duduk. Jadi posisinya tuh dia duduk, kakinya ngegantung gitu kan di atas pohon. Itu lagi ketawa si Widya. Itu kita berempat lihat banget gitu. Sampai si Nur ini ngejerit manggilin. Panik di situ si Nur. Manggilin si Widya. Dan cewek gua teriak lebih kenceng lagi. Karena dia lihat si Dimas ada di lantai 2 dan posisinya tuh sama duduk di besi pembatas. Jadi balkon ada besi pembatas. Dia duduk seolah mau loncat ke bawah di situ. Cewek gue teriak Dimas gitu kan. Semua langsung nengok, ngeliat ke atas. Kita semua ngeliat si Dimas emang mau loncat di situ. Gue mau lari ke atas dan pas kita nengok ke pohon tadi, si Widya udah nggak ada di situ. Si Widya yang tadi ketawa di pohon itu, dia udah nggak ada. Akhirnya kita berempat lari kan, panik gitu. Kita ngejar lah si Dimas ini, yang memang posisinya udah mau loncat. Kita berempat lari masuk ke dalam, kita susulin ke lantai 2. Nah pas kita nyampe di lantai 2, sama kayak yang kita lihat si Widya di pohon lalu menghilang dan gak ada di situ, si Dimas pun sama. Jadi begitu kita nyampe di lantai 2 itu, si Dimas udah gak ada di situ. Kita pastiin kan, takutnya dia udah loncat gitu, dan di bawah tuh udah gak ada. Nah pas kita di situ udah takut gitu kan, wah ada yang nggak beres di situ. Nah pas kita mau keluar dari situ, dari dalam kamar yang tadi sebelumnya gua pilih itu, yang sebelah kiri tangga, itu kedengar suara pintu nutup kencang banget. Jadi buak gitu, kayak ada yang dorong kencang banget di situ.
padahal sebelumnya dia udah nutup, cuman kayak yang dibuka terus didorong lagi. Karena kaget, larilah kita ke keluar dari villa itu. Begitu kita sampai di luar, kita berempat tuh kaget. Pas kita lihat Widya sama si Dimas ini lagi bareng sama bapak-bapak penunggu villa itu.